Timnas Qatar, Uni Emirat Arab, dan Irak sudah memastikan lolos ke putaran 4. Dua negara, Oman dan Palestina, masih berpeluang untuk lolos. Timnas Indonesia dikepung negara-negara Timur Tengah di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mampukah Timnas mengatasi lawan-lawannya dan meraih tiket ke Piala Dunia? Kita bahas bersama analis sepak bola Bung Wesley Hutagalung. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Ya, Bung, apa yang jadi ciri khas gaya permainan tim-tim dari Timur Tengah? Apakah kita patut waspada? Apakah ini adalah lawan berat bagi Timnas Garuda? Kalau saya mencermati penampilan di grup putaran ketiga ini aja ya, Arab Saudi dan Bahrain, kita harus melihat bahwa tim-tim dari Timur Tengah itu kuat sekali memainkan bola serangan dari kedua sayap. Dan ini menjadi salah satu kelemahan kita sebenarnya. Kalau kita ingat bagaimana kemarin kita lawan Australia ya, kebobolan kita dari bola-bola mati, dari bola-bola silang. Dan kalau perjalanan kita sebenarnya di babak ketiga ini kan kita tidak terkalahkan. Melawan Arab Saudi kita bisa seri di kandang lawan 1-1, kita menang 2-0 di Jakarta, lalu kita 2-2 lawan Bahrain tapi kita menang 1-0 di Jakarta. Tapi kalau mundur di putaran kedua, kita itu lawan Irak kan kemarin oke lah, beda orang ya, beda timnya. Dari lawan Irak kita kalah 5-1, kita kalah 5 di markas Irak dan kita kalah 0-2. Tadi kan kita belum punya Martin Paes ketika itu, belum ada Ole Romeni yang tadi disebut, belum ada Joe Pelupesi, belum ada siapa ya lagi, Jaises, Verdong, Kevin Dix. Jadi komposisi ketika menghadapi Irak, tim Timur Tengah di putaran kedua dengan tim yang kita miliki saat ini di putaran ketiga memang berbeda. Jadi harus ada optimis sedikit lah, gitu Mbak Wasisten. Kita optimis sedikit, tapi kan memang kita tidak bisa menampik sejarah kalau tim Garuda memiliki catatan kurang oke ya kalau bentrok dengan negara dari Asia Barat begitu. Itu adalah sebuah fakta yang harus kita hadapi. Tapi kira-kira Bung, dari negara Timur Tengah yang lolos ke putaran 4, tim mana yang paling berat kita hadapi? Pertanyaan ini sedikit berbau politis ya, karena saya dalam 2 hari setelah kita lolos lah, saya itu berdoa jangan sampai kita satu grup dengan Qatar, karena kalau dibandingkan dengan tim lain, Qatar ini punya sejarah yang cukup unik antara Qatar dengan AFC dan FIFA. Kita bisa bilang Qatar adalah tim yang sedang membangun sepak bola dengan segala kekuatan finansialnya dan mempunyai pengaruh kuat di FIFA sampai bisa mempengaruhi keputusan FIFA. Kemudian kita juga sudah pernah bertemu dengan Arab Saudi di putaran ketiga ini. Jadi kalau benar tuan rumahnya adalah Arab Saudi dan Qatar, ya repotnya kita ketemunya kemungkinan di Qatar karena kita sudah pernah ketemu Arab Saudi di putaran ketiga. Semoga, Mas Hitan, semoga keputusan AFC ini tidak benar adanya bahwa kedua tim itu yang akan menjadi tuan rumah, karena Irak pun komplain kan apa acuannya sehingga AFC disebut akan memutuskan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat. Dan mereka juga lincah, kuat, staminanya biasa juga terjaga ya di lapangan ya? Ya kalau sudah bermain di sana kan kita yang keteteran berarti kan dengan kondisi cuaca dan lapangannya. Itu yang kita harapkan. Kalau PSSI benar bidding ulang lagi, berharap kita bisa menjadi tuan rumah, Irak pun bisa menjadi tuan rumah. Siapa tahu Tuhan kasih kita jalan, kita tuan rumah untuk putaran keempat. Iya, masih dimintakan, masih diusahakan kalau itu kan. Tapi gini kira-kira nih Bung, memang mereka kuat secara catatan yang tadi kita lihat dalam sejarah, kita belum unggul lah dibandingkan dengan mereka. Tapi apa kira-kira kelemahan tim-tim ini yang bisa dieksploitasi timnas supaya ya kita manfaatkan, jangan sampai kita udah ketakutan duluan gitu kan. Kita tetap optimis kalau tadi Bung Wesley bilang. Kalau saya melihat performa, saya melihatnya dari performa ke penampilan tim-tim dari Timur Tengah ya. Kalau kita lawan mereka dari 3 sisi permainan ya, jangan dari tengah, karena kiri dan kanan kita ini kita punya kekuatan, kita punya kecepatan, dan itu tidak boleh ditampik ya, bahwa sepak bola Indonesia itu bermain dengan serangan balik dan sayap yang transisi sangat baik dari bertahan menyerang lewat kedua sayap. Tapi kita memang butuh, dan tanda kutip ya, koki untuk Ole Romeni, supaya Ole Romeni tidak berlari-berlari ke sana ke sini tanpa pelayanan yang baik, tanpa kontribusi bola yang baik kepada dirinya.
Artinya kalau susunan pemain kira-kira apakah perlu kita sesuaikan lagi atau sama saja? Setiap pelatih itu punya game plan, punya taktik strategi yang akan disusun. Dia punya struktur, iya, struktur yang kerangka yang utama, tapi setiap pertandingan dia pasti mencari komposisi yang pas untuk lawan yang pasti akan berbeda-beda. Nah, melawan Cina kemarin kan kita diberi kejutan luar biasa. Patrick Kluivert memainkan kejutan itu 4 pemain yang bermain di Liga 1 dan ada 7 total yang bermain menghadapi Cina. Ini kan mungkin bagi kita nggak sangka, Cina pun tidak menyangka bahwa Egy, Ricky Kebuaya, Yakob Sayuri, dan Rizky Ridho akan bermain dari awal. Dan kalau kita lihat di pertandingan lawan Tiongkok kemarin ya, permainan timnas ini cukup solid. Meski memang kita gol di finishing justru ya, setelah ada beberapa kesempatan yang diciptakan, peluang diciptakan termasuk oleh selama 3 kali gitu. Apakah ketika kita melawan nanti negara dari Timur Tengah, perlu kita ubah gaya permainan kita racik lagi dan kembali kita sesuaikan lagi pemainnya? Akan kembali kepada tim pelatih ya, Patrick Kluivert dan Pastu dan kawan-kawan untuk melihat sampai sejauh mana game plan itu berhasil dan kemudian perubahan apa. Karena setiap pelatih itu punya 2 aspek yang mereka kuat, karena itu pembeda dengan lain. Insting, naluri dia bermain, lalu keputusan. Dia memberikan keputusan apa, mungkin melakukan perubahan. Tadi kan kalau kita berharap ada perubahan, kita kan nggak puas ya, menangnya 1-0 dan lewat penalti juga gitu. Lalu perubahan seperti apa? Dengan kehadirannya nanti Ragnar Oramangun, hadirnya lagi Marcelino, apakah ada perubahan strategi lagi? Karena ini yang akan menjadi pembeda. Karena kalau kita berharap lawan Jepang adalah pemanasan, anggap gitu ya, lawan Jepang tanggal 10 ada pemanasan untuk menghadapi tim-tim Timur Tengah di 8, 11, dan 14 Oktober nanti di putaran keempat. Ini kita tunggu siapa sebenarnya kerangka yang disiapkan oleh Patrick Kluivert untuk berhadapan dengan tim Timur Tengah. Termasuk uji coba nanti di bulan September. Itu akan kerangkanya terlihat untuk menghadapi tim Timur Tengah. Ya, nanti kita akan tunggu bagaimana susunan pemain yang akan disusun oleh Kluivert begitu. Tapi kira-kira, Bung, teknik dan mental pemain harusnya sih nggak masalah ya. Karena memang pemain-pemain kita itu terbiasa dengan tekanan besar di liga. Atau menurut Anda masih ada koreksi-koreksi terkait dengan mental pemain saat berlaga di lapangan hijau? Untuk penampilan performa mental udah jauh berbeda ya. Dengan kehadiran saudara-saudara kita yang bermain di luar, lahir di luar negeri, berkompetisi di luar, kepercayaan diri dia, body language, bahasa tubuhnya itu sudah jauh berbeda, dan sikap profesional di lapangan untuk ketika menghadapi lawan, tekanan, stres atau wasit itu sudah jauh berbeda, dan itu pelajaran baik bagi kita. Jadi kepemimpinan Kapten J juga luar biasa. Itu bisa menjadi salah satu bensin kita untuk menghadapi tim-tim luar negeri yang kelasnya kan ranking FIFA-nya jauh di atas kita. Kalau kita bicara Qatar 55, Arab Saudi 58, Irak 59, kita 1, 2, 3. Perbedaan itu kan dulu terasa sekali. Kita untuk melihat tim Asia Tenggara, oke lah kita melawan Vietnam, lawan Thailand. Tapi ketika lompat ke Asia, kita agak-agak sedikit lah, kalau saya katakan agak-agak sedikit interior. Sekarang udah nggak lagi. Kira-kira Bung, singkat saja, peluang Indonesia lolos dari putaran 4 sebesar apa? Harapan dan prediksi ini agak berbeda ya. Kalau harapan kita pasti lolos, keinginan kita begitu. Tapi kalau untuk prediksi, saya masih menunggu tanggal 17 Juli undiannya kita di mana. Di grup A dengan siapa, di grup B dengan siapa, nanti kita bicara lagi. Nanti kita bicara lagi. Kita tunggu performa terbaik dari tim Garuda. Terima kasih Bung Wesley telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam. Selamat malam.